Sahabat-sahabat Garuda fan, timnas Indonesia mulai bermunculan dengan ekspektasi tinggi setelah beberapa hasil minor yang didapatkan oleh timnas Indonesia U22 di level senior ini di Piala ASEAN Cup Electric Mitsubishi, bahwa timnas Indonesia mulai mendapatkan sorotan dari berbagai pengamat dan juga para pecinta sepak bola timnas Indonesia, bahwa ada yang mengatakan bahwa STY adalah jika gagal dalam ekspektasinya, kata mereka adalah jika gagal melaju ke final, melaju ke semifinal, dan jika gagal mengalahkan Filipina. Sahabat-sahabat Garuda, kita sebagai para pemain ke-12, mari kita tetap satu komando, satu barisan bersama Bapak Erick Thohir tentunya dalam ajang yang lebih penting lagi. Bukan hanya AFF yang kita akan selalu menonton kan. Jadi pertandingan terdekat paling baik adalah bagaimana timnas Indonesia di Piala Asia dan juga bagaimana timnas Indonesia melaju ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Tentunya dengan terbarunya di pertandingan terdekat ketika setelah tahun 2025, yaitu di Piala Dunia kualifikasi menghadapi Australia. Kita tahu bagaimana euforia dari Australia setelah kedatangan pelatih barunya. Dan sahabat-sahabat Garuda, ini soal dari bagaimana perbincangan dan juga debat panas di publik timnas Indonesia, baik itu netizen dan juga para supporter, bahkan dari beberapa pengamat mulai saling berdebat dan beradu argumentasi. Dan sahabat-sahabat Garuda, mari kita satu komando, dan seperti apa videonya biar gak salah paham, mari kita simak bersama. Dari awal gue sih nangkepnya emang agak abu-abu juga gitu, karena dari awal targetnya ya fair-fairan juara apa enggak sih, karena kan situasi waktu itu juga sempat dibahas juga sama Bung Harap Paris ini multitafsir kan, karena targetnya awalnya ada yang bilang tampil sebaik mungkin aja, tampil bagus aja, tapi kan tafsiran main bagus tuh sampai mana tahapnya itu kan jadi terbuka lebar banget juga. Dan gue sih cukup mengherankan sampai titik ini justru berasanya malah makin kayak situasi STY itu kesannya terhimpit banget gitu ya, yang padahal tadinya kita menganggap ini turnamen yang ya udahlah nikmatin aja buat para pemain muda, toh persiapan mereka akan berlaga di tahun 2025 juga bakal lebih banyak. Tapi jelas situasinya sekarang agak berbeda, balik lagi ke situasi kayak di 2 bulan lalu yang kita berasa kayak di persimpangan jalan gitu ya bersama di skuad Indonesia dan sebagainya. Tapi gue rasa kita harusnya tetap mendukung tim ini sih, karena tim ini menurut gue ada peningkatan dibandingkan lawan Laos. Ya jelas lawan Laos kualitasnya bisa dikatakan salah satu match terburuk lah di turnamen kali ini. Tapi ketika lawan Vietnam kualitas kita meningkat gitu, dan beruntungnya bagi kita adalah di grup kayak tadi udah disajiin, kita nggak perlu berharap sama hasil tim lain kan untuk bisa lolos gitu. Di hasil terbaik adalah hasil di tangan kita sendiri, kita tinggal nuntasin aja. Dan kalau ngomongin target, gue rasa ini semifinal bakal nyampe gitu. Tapi kalau ngomongin sampai juara lagi dengan kualitas squad kayak gini, fair-fairan aja. Bang Ali juga ngeliat sendiri Thailand kayak apa ya, bakal jadi tricky juga. Jadi gue kalau targetnya dikatakan juara, gue malah heran gitu kalau dikatakan seperti itu dengan kualitas squad muda ini. Ini dirubah lah juara gitu. Yang berkembang. Yang ngomong siapa? Bukan Pak Erick kan? Pak Erick pun juga nyampe ini ya. Kalau Pak Erick ngomong kan memberikan yang terbaik. Yang, ya kan? Waktu itu dibahas juga sama Bung Harap. Yang terbaik itu tafsirannya apa? Dia gitu. Memberikan bukan juara sih, mesti memberikan terbaik aja gitu untuk timnas gitu. Ya ada perubahan narasi lah dari siapa? Nah itu yang harus dicari tahu, soalnya kritikannya kan sekarang mengarah kepada STY semua, karena kuat memang banget. dia bilang STY tidak bisa menampilkan permainan terbaik dari anak-anak muda ini, dari anak-anak yang di bawah. Walaupun bukan tim baru juga buat STY kan? Iya, udah ada beberapa kan dari udah ada beberapa juga yang udah pernah mengemban. Dan kalaupun emang ini disiapkan buat SEA Games, SEA Games bukan ya Coach Indra ya? Bukan STY. STY juga. Bukan STY. Bukan STY kan? Bukan STY. Coach Indra kan. Gue bingung kenapa jadi STY yang megang ini tim gitu. Kenapa nggak Coach Indra aja gitu? Kalau memang untuk mempersiapkan untuk SEA Games gitu kan. Karena masuknya di turnamen ini udah hitungannya senior. Harusnya senior. Jadi Sintayong senior lah yang dipakai. Ya. Padahal juga make sense kalau misalnya memberikan kesempatan bagi Coach Indra untuk memegang tim di ajang ini gitu kan. Dan tiba-tiba terancam lah, terus ada isu bahwa perpecahan antara coach STY dan Pak Erick gitu. Pak Erick bilang bahwa udah nggak usah banyak alasan, fokus aja gitu. Kan dibikin friksi bahwa ini tuh pecah gitu ya. Padahal situasi yang adem ayem itu kan harus tetap dijaga gitu loh kan. Tetap satu gitu. Nggak perlu ada pecah-pecah lah gitu, nggak perlu ada fraksi-fraksi di dalam tubuh tim ini gitu. Apalagi
tim ini anak-anak muda yang lagi pengen memberikan yang terbaik juga gitu. Dan kalau emang fokusnya mempersiapkan tim ini untuk jenjang yang jauh lebih ke depan, ya stick with that aja gitu. Nggak perlu tiba-tiba juara nih, kalau nggak juara dipecat, dan nggak ada narasi itu juga kan di awal. Jadi buat gua nggak perlu berlebihan gitu. Yes, emang ada satu game sebelum Vietnam itu emang mainnya Laos itu, Laos ya, seri kan tapi nggak kalah. Tiga kan? sama. Seri, Iya, nggak kan? kalah, iya. Nggak kalah kan? Iya, berarti itu yang bener, yang jelek mainnya. Passing bener-bener jadi masalah. Gue liat banget passingnya kayak nggak lah, bukan tim yang kita harapkan gitu. Cuman dijawab langsung kok di game menghadapi Vietnam. Oke lah mainnya gitu, walaupun kalah tapi ya nggak sejelek yang digaungkan lah gitu. Jadi buat gue setuju sama Adi bahwa kemenangan atau lolos grup gue rasa masih di tangan lah, masih bisa gitu. Apalagi saingan kita kan Myanmar di bawah kita gitu ya. Kalaupun nanti Myanmar gue rasa bakal dikalahkan sama Vietnam lah gitu. Dan Filipina maksimal seri lawan kita gitu, nggak mungkin menang lah. Jadi mungkin kita seri lawan Filipina, terus Vietnam menang lawan Myanmar dan tetap lolos. Cukup buat kita ya. Cukup buat kita untuk memastikan diri Iya, untuk dan gue lolos. nggak setuju kalau STI terhimpit. Di ajang ini Enggak. dengan dia nggak bisa misalnya bawa ke final, apakah kursinya akan Karena dari awal pun terganggu? nggak pernah jadi tolak ukur kan bahwa lo harus bisa membawa sejauh ini gitu. Dan setiap target yang diberikan kepada STI so far kan checklist gitu. Checklist semua. Jadi buat gue kecuali kontrak STI akan dihentikan, akan diterminate kalau dia gagal membawa kita ke semifinal atau final. Kan nggak pernah ada pembahasan itu. Tapi nggak mungkin juga karena kan baru diperpanjang. Nah, Iya. that's why. Jadi Kalau yang secara terhimpit nih apanya di kalau secara bisnis mungkin juga It's- nggak masuk yes. akal gitu. Makanya, jadi untuk memperpanjang, memberikan support tapi di tengah jalan merubah keputusan gitu. Iya. Jadi mungkin Sinteyong masih punya cukup money in the bank dengan prestasi dia yang sudah diberikan gitu kan. Lolos di 16 besar untuk Piala Asia Senior, semifinals di Piala Asia U23, itu semua Kualifikasi. adalah prestasi-prestasi baru. Round 3 kualifikasi World Cup 2026. Jadi mungkin yang masuk akal adalah ketika ada momen kalau misalnya Sinteyong gagal membawa ke round keempat, mungkin Ya. Yes. itu bisa menjadi saat yang Baru tepat. kita ngomong soal itu. Atau mungkin juga sebenarnya sebelum diperpanjang kontrak, karena kalau kita lihat prestasi dari Sinteyong untuk bisa mencapai ke knockout stages Piala Asia, itu udah far-fetched. Sebelumnya kita nggak pernah bermimpi untuk hal itu ketika mulai dengan begitu luar biasa perjuangan kualifikasi. Terus juga Piala Asia U23 sampai ke semifinal, satu langkah menuju ke Olympics gitu kan. Iya. Nah setelah kontraknya habis, idealnya sebenarnya kalau melihat trajectory dari penampilan squad dan juga bagaimana Sinteyong melatih timnya, apakah bukan itu saat yang tepat untuk mencari satu pelatih baru yang levelnya elit dengan tidak memperpanjang kontrak, Iya. dengan tidak membuat misalnya keadaannya seperti sekarang gitu di turnamen yang mungkin kadarnya kurang greget tapi ada Iya. potensi untuk Sinteyong kehilangan jobnya. Iya, bakal risky, bakal besar sekali stakes-nya, taruhannya bagi STY saat dia memegang di event ini, bahwa ya Indonesia bicara banyak di level Asia besar, tapi di level Asia kecilnya di Asia Tenggara emang belum menunjukkan yang terbaik gitu. Dan that's why kenapa nggak pakai tim senior, satu karena ini jadwal gak banyak klub yang melepas pemainnya, ngizinin pemainnya, liga kita tetap jalan juga, artinya bahwa itu bakal menjadi kendala bagi STY itu satu. Kedua, bahwa performa apapun di Mitsubishi di AMEC ini, gue rasa nggak akan menjadi apapun tolok ukur bagi STY gitu. Even gagal di grup pun gue rasa nggak akan menjadi, bakal jadi catatan, cuman nggak akan membuat posisinya terhimpit seperti yang ditulis Abrar ini. Jadi tetap aman lah, bahwa fokus utama tetap di kualifikasi Piala Dunia, terus mempersiapkan tim ini apapun terjadi untuk di SEA Games. Itu ideal sih, situasi paling ideal begitu. Dan gua harap juga situasi apapun yang terjadi besok nggak akan mempengaruhi posisi STY gitu. Karena kita punya mimpi yang jauh lebih besar, udah menanti kita di bulan Maret nanti, dan diturunkan skuad muda kayak begini kan. STY dan skuad muda dengan rata-rata usia muda kan juga bukan barang baru gitu sebenarnya. Karena di turnamen-turnamen sebelumnya juga kita selalu menunjukkan rata-rata skuad kita tuh usianya termasuk yang relatif paling muda dibandingkan yang lain-lain. Dan fakta kalau lawan-lawan yang nurunin skuad senior, ya itu resiko yang kita ambil. Dan apa yang ditunjukkan sampai sejauh ini gue rasa sih benar-benar pelajaran yang berharga banget buat skuad ini ya. Skuad yang dikatakan bakal bersaing di tahun depan, bakal main bareng lagi, dan juga justru jadi peluang redemption gitu untuk bagi para pemain. Karena seperti kayak Arkan Kakak yang menurut gue
bukan pemain yang sama setelah dan sesudah Piala Dunia U17, jadi kesempatan lagi buat dia untuk main di turnamen ini. Dan banyak banget pemain-pemain kayak begitu yang gue rasa kesempatannya berharga banget di turnamen ini. Jadi alih-alih kita melimpahkan semua kesalahan tuh ke Coach Shin apabila nggak sampai kita juara, lebih baik kita apresiasi aja gitu apa yang sudah ditunjukkan dengan squad ini. Dan bagi para pemain juga kesempatan berharga banget bagi mereka turun di ajang senior AFF ini sebenarnya. Prestis bisa dikatakan Nggak di tahu Asia Tenggara. ya kalau emang ada yang pengen banget STY keluar. Nggak tahu gitu. Gue kayaknya sih satu Indonesia pengennya Indonesia under STY melangkah sejauh mungkin gitu. Nggak tahu kalau emang ada pihak-pihak yang berusaha semaksimal mungkin untuk STY keluar gitu. Dan tidak boleh terlalu over confidence ya, percaya diri terlalu berlebihan karena Filipina juga datang dengan motivasi tinggi. Itu yang harus dicamkan oleh tim asuhan Sintayong ini. Justru mereka merasa tertantang ketika bermain di Manahan Solo dan mereka masih punya peluang untuk lolos ketika mereka harus bisa mengalahkan Indonesia 6 poin yang mereka dapatkan sambil berharap tentunya di sana Vietnam bisa mengalahkan Myanmar atau setidaknya juga bermain imbang sehingga Filipina akan lolos. Itu yang mereka bawa ya semangat ini ke Manahan Solo. Jadi kita itu saya bilang harus hati-hati, fokus dengan mental yang bagus, percaya diri boleh tetapi jangan berlebihan. Karena akan jadi bumerang buat kita sendiri. Ya. Karena Filipina juga datang dengan kekuatan yang bagus. Kalau melihat mereka melawan Vietnam, mereka unggul dalam ball position, ya, menyulitkan Vietnam dan Vietnam hampir saja kalah melawan mereka. Hanya ada gol balasan dari Vietnam itu di injury time itu sudah lewat ya 90+7. Jadi mereka susah payah untuk mengalahkan Vietnam. Ya kita kalah dari Vietnam. Makanya dengan kekuatan yang ada di Filipina saat ini, STY juga harus bisa berhitung. Tidak boleh main-main, tidak boleh bereksperimen, coba-coba pemain lagi. Harus sudah ada ketetapan bermain yang starting 11 terbaik. Ya, tentunya ini menjadi tanggung jawab bagi STY untuk menampilkan tim yang bagus. Karena jangan sampai kita paling tidak kalau kita jangan kalau imbang saja berbahaya. Karena bisa terjadi sesuatu di antara Myanmar dan Vietnam. Makanya kita tidak boleh main-main di sini. 3 poin memang harga mati buat kita dan semoga kita bisa mendapatkan itu dengan kekuatan yang ditampilkan oleh STY lewat starting 11-nya. Begitu, Winnie dan Andromeda. Bung Ropang, suntikan dari Marcelino yang kabarnya akan langsung dimainkan dari babak pertama, apakah akan mengubah permainan drastis Indonesia lebih dominan menyerang atau seperti apa dibandingkan lawan Vietnam kemarin? Tanpa Marcelino juga kan kita tampil oke ya melawan Vietnam walaupun kita kalah dengan 1-0, Vietnam juga susah payah. Tetapi kalau melihat dengan permainan Marcelino melawan Laos, kita kan sulit sekali ya, buruk dalam pertandingan itu. Jangan sampai pertandingan melawan Filipina lagi kembali ke pertandingan melawan Laos juga di tempat yang sama. Itu yang saya pikirkan harus hati-hati. Marcelino datang oke, tambahan juga amunisi yang bagus ya. Tapi juga harus diingat bahwa lawan ini berbeda yang mereka datang ketika mereka melawan dengan Indonesia saat mereka kalah di GBK dengan 2-0 di pra Piala Dunia di putaran kedua. Sekarang sudah bagus dengan pelatih yang baru Albert Capeas Herms, berbeda dengan pelatih lama mereka Tom Seinfeld dalam pola permainan. Sekarang mereka lebih terbuka bermain, lebih berani. Itu yang harus diantisipasi oleh STY menghadapi. Memang dengan Marcelino oke, tetapi bukan cuma satu orang itu yang kita akan mengandalkan ya. Kita kan ini bermain dengan kolektif, bermain secara tim. Dan mereka tahu kehadiran Marcelino ini adalah pemain yang bagus sehingga perlu ada pemain yang untuk terus bisa rapat dengan Marcelino untuk membuat Marcelino ini tidak berkutik sama seperti yang dilakukan oleh Laos. Mereka terus bisa tidak memberikan ruang banyak kepada Marcelino sehingga Marcelino akan frustrasi dan membuat kesalahan-kesalahan untuk ada 2 kartu kuning di sana. Lawan Filipina juga saya pikir akan demikian karena mereka tahu Marcelino adalah pemain berbahaya. Nah, Filipina punya kekuatan dengan Mikael Baldisimo, Chico Bailey di sana, Sandro Reyes. Ini kan pemain-pemain yang bagus. Ada Bjorn Christensen, Alex Moniz. Ini semua adalah pemain-pemain terbaik mereka. Ada 6 pemain mereka yang harus betul-betul diantisipasi dengan baik oleh STY untuk dalam pertandingan menghadapi Filipina nantinya di Manahan. Begitu. Dan Filipina ini bisa dikatakan beberapa pertandingan terakhir ini mampu menahan imbang beberapa lawannya. Apakah ini juga menjadi salah satu yang perlu diperhatikan oleh timnas Indonesia, Bu Ropang? Iya, ini kan harus dilihat karena mereka belum kalah. Memang ada 3 kali imbang ya buat mereka sempat ditahan oleh Myanmar di kandang, kemudian dengan Laos ya, dan akhirnya mereka hampir menang melawan Vietnam, akhirnya bermain dengan 1-1. Ini juga kan pasti menjadi perhatian bagi STY karena kita kan permainan kita kan naik turun ini ya bermain, jadi tidak stabil permainan kita. Nah sementara Filipina dengan konsisten mereka bagus ya, mereka
sekarang menuntut mereka untuk bisa menang mendapatkan 3 poin, ya. Sehingga Indonesia harus hati-hati. Tergantung respon STY bermain dengan pola apa. Pasti mungkin akan bermain dengan 3-4-3, itu kan pola kesayangan dia. Tapi dalam 3-4-3 ini siapa pemain yang akan dia tampilkan? Jangan lagi sampai ada salah-salah karena kita butuh gol. Butuh menang di sini. Itu mutlak buat kita dukungan penonton. Tinggal di garis depan kita yang harus lebih kuat, lebih gacor ya. Karena gol-gol kita selama ini itu terjadi dari pemain belakang. Ferrari 2 gol, Kadek Arel 1 gol, Asnawi 1 gol. Semua kan pemain bertahan. Nah, sekarang kita menunggu kecepatan pemain-pemain depan. Dengan ada Marcelino tentunya akan lebih bagus. Rafael Struijk dan Hoki yang bisa ditampilkan. Tapi saya pikir cobalah dengan Victor Detan bermain. Jangan Hoki dulu. Walaupun ini menjadi hak bagi STY. Kalau dengan Victor Detan akan jauh lebih bagus juga bermain di depan. Dan 2 gelandang kita harus lebih efektif bermain, ya, lebih kuat bermain. Ya, dengan Arkan Fikri, kemudian apakah Sanadin Faris yang dimainkan atau Ahmad Maulana, ini semua gelandang-gelandang yang bagus yang bisa membantu di posisi menyerang, ya, membagikan bola. Kita kan sekarang kesulitan, tidak ada pemain yang mengatur ritme permainan bagi Indonesia. Itu kesulitan kita kalau Marcelino didorong lebih ke depan. Saya berharap STY akan mendapatkan misalnya satu pola yang baik taktik dengan Marcelino yang membagi bola, ya, bukan berdiri di bawah dua striker, tapi kembali ke STY karena dia lebih tahu kan, dia lebih bertanggung jawab dengan ini. Jadi tetap harus hati-hati menghadapi Filipina, gitu Mbak. Oke, sahabat-sahabat Garuda fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.